Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabihi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbih. Amma ba'du, yang kami hormati narasumber kita yang sudah hadir di hadapan kita, Ustadz Haji Ujang Supriyatno, SAG MPDI, Kepala Seksi PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Kiai Haji Bagus Purnomo M.Hum, pengasuh pesantren Al-Qur'an 2 Kudus, jauh dari Kudus sampai sini alhamdulillah ya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ar-Rahmah Duta Mekar Asri, Ustadz Faturi Mumtazah Ema. Kebetulan beliau ini baru menjabat ya. Mudah-mudahan kami berharap dengan kepengurusan yang baru kami lebih bisa memberikan manfaat lebih luas ya. Berikutnya kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada Ketua IGTKA Kabupaten Bogor yang kebetulan pada pagi ini diwakili oleh Ustadzah Kartika ya. Maaf salah saya sebutnya, Wajah Kartika. Anda sudah hadir juga. Yang kami hormati seluruh para undangan yang sudah hadir dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kita undang juga tim teaching baik dari dalam maupun luar yang saya hormati pula, Bapak Ibu peserta Stadium General yang memang menjadi peserta pelatihan. Mungkin juga ada yang alumni dan mungkin ada yang baru ya, baru hadir di gedung pendidikan Aroma ini. Kami ingin menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita masih dipertemukan, diberikan izin untuk melakukan atau menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita juga aturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita yang selalu kita idolakan. Dan saya sering menyampaikan bahwa para guru Quran itu adalah hamilul amanah, pembawa amanah estafet dakwah Nabi, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Tidak ada dakwah yang lebih mulia, lebih tinggi nilai di hadapan Allah selain dakwah Al-Quran, tentu dengan segala bentuk kerumahannya. Baik, mewakili dari tim LKPPI, pertama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh baik narasumber ya, pengurus yayasan, kemudian para undangan dan peserta yang hadir pada hari ini atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama dalam rangka ikut menjihadkan, mengupayakan bagaimana pendidikan Al-Quran kita di masa depan lebih baik. Selamat datang Pak Kiai Bagus, monggo ke depan. Mohon maaf. Okay. Nah, beliau masih muda, sekolah dengan saya. Betul. Alhamdulillah sudah lengkap ya, jadi kita sudah bisa langsung nanti ya diskusi.
Mungkin ingin saya laporkan kepada semuanya bahwa LKPPI seperti yang sudah disampaikan lahir dari sebuah keprihatinan ya. Guru-guru kita banyak sekali ya, baik itu di Aroma sendiri maupun di sekitarnya ya, itu belum mendapatkan pembinaan yang memadai. Padahal semangat mereka untuk mengajar luar biasa. Tapi karena latar belakangnya itu beragam, tidak semua hanya pendidikan Al-Quran atau pesantren Al-Quran terutama, sehingga kita menyaksikan mereka butuh sekali pembinaan. Sehingga kami dari Yayasan Aroma awalnya mencoba membimbing, memfasilitasi intinya guru-guru kami sendiri di Aroma. Kita Aroma memiliki guru sekitar 20-an tidak salah ya. Ada 12 dengan santri sekitar kurang lebih 300 di lumayan banyak. Dan setelah pelatihan selesai, kemudian kita ujikan di AMN Yogyakarta, dapat syahadah. Kemudian kami berpikir ini di Aroma bagaimana nilai-nilai tepat, nah itu ya, sehingga agar kemanfaatan kita lebih luas, akhirnya kita mendirikan namanya LKP sebagai media atau fasilitatornya. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih bisa memberikan ya tempat atau menjadi media untuk membimbing para guru Al-Quran maupun calon, karena yang hadir, yang datang, yang menjadi pesertanya tidak guru, ada masih TNI aktif, ada petugas kesehatan, ada ya, banyak, ada ketua masis banyak ya, pengurus BKM juga ada. Jadi ternyata yang beragam mereka. Alhamdulillah mereka itu adalah calon guru. Kalau menjadi guru itu calon guru. Kayak saya di Ibrahim itu sempat pesan ke saya saat saya sudah profit. Kalau kamu belajar Quran, niatkan untuk menjadi pengajar Quran. Jadi mengajar Quran ini tidak pandang usia, tidak pandang jabatan. Bahkan semakin misalnya tua, semakin ampuh Quran. Jadi lumayan buat bekal ketika masa pensiunnya, punya bekal Quran, bisa mengajarkan saya. Ya. Jadi semangatnya seperti itu. Maka yang datang ke LKP itu beragam latar belakang dan beragam usia. Ya. Usia tidak menjadi penghalang. Apalagi ibu yang punya majelis taklim itu luar biasa semangatnya. Karena setelah datang sini diajar ke ibu yang lain. Dan ada beberapa yang berbeda saya kira ketika kita memang mengajarkan pelatihan di sini, yang biasanya doa dibaca apa adanya, doa dibaca dengan takdir. Pasti ketika membaca doa pasti ada yang benar awal-awalnya, pasti ada yang salah, pasti itu. Tak siapa saja selama ini ya, nggak tahu nanti ya, karena belum ada begini luar. Nah itu yang kita PRK. Karena kita harapan kita jenjang kita punya jenjang S1, S2 sampai S3. S1 minimal bisa ngajar PPI yang paling rendah. Ngajar bacaan doanya itu benar, tidak salah. Kalau ngajar juz amanya kalau juga tidak salah. Karena di materi S1 itu doa-doa harian, doa bacaan sholat, juz am sampai Al-Qari'ah ya. Dan itu diujikan. Kalau nggak lulus dia nggak lulus. Jadi terus tidak. Yang penting lulus ya enggak, tetap dinyatakan nggak lulus. Dan yang uji bukan kita datang dari AMN juga. Jadi kita coba pendekatan juga ada kena, dan kita akhirnya nggak deketin lagi, udah kita serahkan sepenuhnya nilai yang murni ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu yang kemarin, andaikan nanti nilai pengumumannya kok belum lulus ya, dimaklum ya, berarti Allah masih semangat untuk belajar siap ya, belajar lagi ya. Yang penting nggak bosan saja. Insya Allah nggak bosan. Biasanya kalau sudah masuk S1 itu latihan. Ketika untuk S2 sampai S. Nah, sampai hari ini kita sudah meluluskan S1 sebanyak 215 peserta.
dengan asal usulnya itu beragam ya. Yang paling dekat dengan si jelas ya. Ada Jonggol, ada Kapanggang, bahkan ada yang dari Depok, Bekasi, Jawa Timur. Tapi memang masih belum zaman belum luas karena jarak itu mempengaruhi para peserta. Dan kemudian S2A itu masih 127 karena semakin naik semakin sulit. S2B apalagi tambah sedikit 63, jadi sudah 200 bulan. S3 itu kalau nggak salah yang sudah dinyatakan lulus itu masih 1. Yang lain masih pertimbangan. Kan saking sulitnya, ya sulit. Jadi saya pastikan kalau sudah S3 lulus, yang tidak kalah dengan lulusan pesantren kota itu aja kita pastikan. Ya. Jadi karena penguji kita yang di AIP itu setiap tahun itu mereka tasik qiraatnya atau Qur'annya PPI asli sahabat Muhammad setahun ya. Itu jadi musahihnya. Nah jadi itu target kita semua bisa S3 meskipun itu berat. Bahkan ada sejak 2008 ikut sampai saya masih ikut karena nggak lulus S2B. Nah, tapi nggak usah disebut ya. Tapi yang penting semangat ya. Karena dengan semangat itu kita akan mengulang-ulangi materi dan itu ada pahalanya, nggak ada ruginya. Baik, mungkin saya ingin jelaskan ya kepada para undangan berarti yang baru kenal dengan KPPG. Mengapa ada S1, S2A, S2A, S2B dan S3? Jenjang itu untuk memudahkan pencapaian target. Karena saking banyak materi nggak mungkin diselesaikan dalam satu waktu, tidak mungkin, sehingga kita dijenjang. Jadi S1 itu fokus ke praktek. Ya. Sekalipun ya, ini bagi para kita, tidak semua itu lulus dengan lulus, pasti ada saja yang tidak lulus. Sehingga harus pulang. Kita dorong untuk pulang, karena menjadi memang butuh waktu, tidak cukup 3 bulan, barangkali untuk 6 bulan. Hanya khusus untuk praktek, karena itu yang dibutuhkan anak TPK. S2A itu lebih sudah masuk pada teori, ya, teori ilmu tajwid. Kenapa bacaan dibaca ikhlas? Kenapa muncul ikhlas? Kenapa muncul ikhlas dan seterusnya? Kenapa ada anak lazim? Itu semua dibahas, masuk muskilat dalam qiraat itu ada di S2. Lebih teori. Nah ternyata ketika teori itu juga sama. Tidak semua orang yang S1-nya bagus bacaannya, teorinya lulus. Dan sebaliknya, ada yang teorinya bagus, prakteknya juga lulus. Jadi memang ini jadi PR kita. Artinya memang belum ada keseimbangan antara teori dan praktek. Nah ini yang S2 ini menjadi bagian kita untuk menggabungkan antara teori dan praktek. Kemudian S2B itu lebih ke hafalan dan bacaan ya. Setelah dikasih ilmunya baru kemudian dikuatkan dengan praktek dan tambahan hafalannya sampai al-a'la ya. Dengan tambahan doa-doa dengan 2 versi. Kenapa 2 versi? Karena masalah kita itu macam-macam. Ketika takbir kalau kita pakai doa kita itu ada yang takbir, ada Allahumma. Sebagai guru Quran harus bisa berguna. Sehingga kalau anaknya sukanya Allah baik bisa saja, takbir bisa saja. Ini 2B, maka 2B lebih kecil lagi karena harus menghafalkan minimal 2 versi Quran. Kemudian S3, nah ini sudah level saya. S3 itu tuntutannya sebenarnya sederhana, menghafal juz amma tuntas, kemudian tambah 3 surah pilihan, apa maksudnya? Al-Mulk, Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Mudah. Tapi dengan 3 nada tatib. Nah ini jadi pusing. Iya, boleh Ros S1 sudah tuntas. Boleh Nahwan S2. Bayati ini kan kok kita Bayati namanya hilang. Rosnya ada dari enggak. Jadi agak problem ini. Jadi kadang lamanya itu ngapalin nada. Karena penguji akan menguji, coba pakai nada ini. Ketika diganti nada, kadang-kadang orangnya lupa. Ya. Jadi ya itulah problem di lapangan ya. Tapi itulah
dinamika untuk belajar Quran seperti itu. Jadi S3 memang disiapkan betul-betul nantinya kalau dalam jenjang pendidikan Quran tidak salah, itu siap untuk mengajar jenjang taklimul aulad, jenjang di atas TPQ. Karena di taklimul aulad itu ada 3 jenjang, ada tahfidz juz amma, tafhim juz amma, dan maudu'i. Nah, kita pengennya yang S3 ini sudah siap untuk mengajar di sana. Jadi kalau yang sudah S3 silakan buka tahfidz juz amma di masing-masing unit, karena sudah punya kompetensi. Kalau yang belum, kalau bisa dipertimbangkan, karena kita nggak mungkin ngajari tahfidz kalau kita nggak hafal. Mungkin itu sekedar gambaran ya pelatihan. Ada satu program baru ya, yang baru kita selesaikan juga, yaitu program Syahadah Iqra. Karena kita melihat Iqra itu di pasaran luar biasa banyaknya dan paling banyak digunakan di Indonesia, saya yakin ya. Saking banyaknya, saking mudah diakses, kadang orang juga ya sebisanya ngajar karena mudah sekali, tidak ada yang mengatur, harus punya sadar orang yang ngajar, sehingga hasilnya macam-macam, ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, atas itulah kemudian kita inisiasi buat Syahadah. Apa isinya? Kita akan menyampaikan bagaimana Iqra itu diajarkan, atau metode Iqra ya, atau metode Iqra. Itu ada metodenya ngajar Iqra, tidak asal ngajar ya. Kalau ngajar Iqra kok alif fathah itu sudah salah, ingat dia. Atau mengajarkan sebentar dituntun, itu juga nanti Iqra ya. Jadi teori kita ajarnya yang kedua, kita ada bimbingan. Jadi peserta harus bisa membaca Iqra 1-6 dengan benar, itu dibimbing. Nah, setelah itu selesai bimbingan, maka di akhirnya kita akan ada ujian, baik teori maupun ujian. Sehingga kita biar bisa memastikan kalau peserta itu betul-betul sudah memahami, menguasai bagaimana cara mengajar. Dan beberapa pertanyaan bisa kita selipkan ketika ujian, ketika ada kendala menghadapi anak-anak berbagai macam, bagaimana cara menghadapinya. Bisa kita tanya, kalau anak ini susah baca ini, gimana cara mengajarkannya? Itu ada tekniknya. Kalau ini salah, bagaimana aja biar dia ingat? Namanya titian ingatan. Itu ada caranya. Jadi nggak sembarang ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ada santai. Karena kebetulan di IM nampaknya belum ada. Yang ada hanya diklat, hanya teori. Nah, kita lebih ke sana. Alhamdulillah angkatan pertama sudah dilaksanakan bersama KAM, Komunitas Masjid Madrasahku di Kelapa Muda. Kemarin sudah pembagian syahadah ya, sudah selesai. Ada 20 peserta dan sudah ditanyakan lulus semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan lembaga lain ya. Kita masih menunggu kerjasamanya. Saya kira beberapa hal itu ya yang ingin kami sampaikan, bahwa LKPPI masih belajar menata diri dan berupaya untuk bisa bersinergi pada semua pihak yang untuk kita bersama-sama memikirkan bagaimana caranya pendidikan Al-Quran di wilayah kita, terutama Bogor, lebih baik lagi. Nanti narasumber kita, Ustaz Bujang Sumianto akan memberikan gambaran ya, gimana sebenarnya kita dalam berbagai kursi kita ikut berkontribusi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas Quran kita di daerah kita. Baik. Oh iya, satu lagi lupa. Kebetulan LKPPI ini ya ini sedang merayakan hari jadi. Kebetulan sebenarnya sudah 4 Desember ya SKS-nya. Cuma kita karena kesibukan jadi baru pikirkan kemudian. Jadi ya ngiras-ngirus istilahnya. Ini sudah tahun ke-3 mau ke-4 ya. Jadi sudah mulai belajar lari. Ini kencang masih jatuh-jatuh. Mohon doa dan dukungan semua pihak. Mudah-mudahan kita ini masih bisa tumbuh dan berkembang ya. Doanya
bisa memberikan kontribusi yang lebih luas. Nanti gimana acaranya? Baik, saya kira mungkin sambutan kami yang masih bisa kita adalah bahasa Arab untuk anak-anak dengan metode tahdis. Nah, nanti kita ingin lihat seperti apa hasilnya. Mungkin kalau masih kurang-kurang mau dimaklum karena masih perdana, masih level 1 karena kami sudah ada 2 level. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.